Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di semester Gasal 2023-2024. Tetap semangat. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi e-bisnis pada pertemuan 1. E-bisnis merupakan salah satu kata atau kalimat yang mungkin kita sering dengar. Saat ini perkembangan teknologi membawa dampak perubahan kepada seluruh lapisan terkait dengan berbagai macam kehidupan. Salah satunya adalah terkait dengan perubahan pasar, perubahan transaksi, perubahan alat pembayaran. Nah, di sini electronic business merupakan penggunaan teknologi terutama dalam bentuk teknologi informasi untuk melakukan segala proses bisnis, termasuk di dalamnya adalah jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi. Membangkitkan permintaan melalui kegiatan marketing, melayani pelanggan, berkolaborasi dengan bisnis dan kegiatan transaksi bisnis secara online. Nah, di sini teman-teman bisa kita pahami bahwa dengan adanya e-bisnis itu memiliki dampak atau manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan juga ini berpengaruh atau berdampak kepada konsumen. Manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan adanya e-bisnis adalah memudahkan konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lainnya dalam waktu 24 jam atau bisa dikatakan di mana saja konsumen tersebut dapat belanja. Bisa kita lihat nih, bagi kalian para kaum rebahan nih, bagi mahasiswa-mahasiswa yang mager, bisa belanja di mana saja terkait dengan kebutuhan alat-alat perkuliahan. Nah, di sini manfaat e-bisnis itu salah satunya bagi kita sebagai seorang konsumen. Nah, ada lagi manfaat e-bisnis yang lain. Dengan menjangkau berbagai macam pasar dimanapun daerahnya, sehingga dengan adanya e-bisnis tersebut, kita sebagai konsumen itu dapat melakukan pembelian produk dimanapun produk tersebut. Sehingga dengan adanya e-bisnis itu untuk mempersempit ruang dan waktu. Selanjutnya, dengan adanya e-bisnis ini konsumen dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misal kita sebagai seorang konsumen, sebagai seorang mahasiswa, ini berkaitan dengan fashion kalian, terkait dengan adanya juga kebutuhan alat tulis yang saat ini memang dibutuhkan untuk keperluan perkuliahan ataupun modul-modul ataupun buku-buku penunjang perkuliahan kalian. Nah, di sini teman-teman, e-bisnis itu banyak sekali manfaatnya bagi konsumen. Selanjutnya, manfaat e-bisnis bagi masyarakat. Nah, di sini e-bisnis itu bermanfaat juga bagi masyarakat pada umumnya. Salah satunya dengan adanya e-bisnis ini membuka peluang bagi para wirausaha untuk melakukan penjualan produk, untuk melakukan transaksi pembelian dimanapun mereka. Karena dengan adanya e-bisnis ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, di mana saja kita ataupun produsen ataupun reseller dapat melakukan penjualan. Nah, dengan adanya e-bisnis sehingga tidak ada lagi biaya sewa yang dikeluarkan oleh para produsen atau seller atau para penjual, sehingga dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan dalam menjual produk. Ini akan berdampak kepada harga pokok penjualan yang semakin turun, sehingga harga produk tersebut sampai ke tangan konsumen itu jauh lebih rendah. Selanjutnya, para produsen ataupun seller ataupun penjual dapat memasarkan produknya hingga mancanegara. Nah, inilah dengan adanya e-bisnis ini memberikan dampak kepada seluruh lapisan masyarakat ataupun kepada produsen ataupun kepada seller. Nah, sedangkan untuk pedagang besar atau pemain-pemain besar, perusahaan-perusahaan yang udah go public dan maupun internasional, dengan adanya e-bisnis ini akan meningkatkan komunikasi kepada semua stakeholder. Stakeholder dalam usaha itu ada konsumen, ada produsen, ada yang lain. Ini merupakan manfaat dari e-bisnis bagi para pedagang-pedagang besar atau produsen-produsen besar. Nah, ini juga bagi para produsen besar tadi meningkatkan peluang baik aksesnya di dalam secara nasional ataupun secara internasional.
Dan ini juga memberikan pemilihan bahan baku yang sangat kompetitif dalam memproduksi sebuah produk. Nah, ini juga dengan adanya bisnis ini dapat membantu penyebaran informasi kepada masyarakat, kepada konsumen secara luas dan detail, sehingga konsumen dapat melakukan pembelian produk sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat ini. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan manfaat-manfaat e-bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis e-bisnis pada dewasa ini. Yang pertama adalah business to consumer, B2C, yang biasa terkenal dengan business to consumer. Dalam hal ini, jika business to consumer itu, seorang produsen akan langsung menjual produknya kepada konsumen. Sedangkan business to business, produsen menjual produk tersebut kepada produsen lain, sehingga produsen lain itu tersebut akan menjual kembali produk tersebut kepada konsumen. Sedangkan consumer to consumer, konsumen yang membeli produk selanjutnya menjual lagi kepada konsumen akhir. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa e-bisnis ini memiliki banyak sekali manfaat, baik bagi masyarakat, bagi konsumen, bagi perusahaan, maupun bagi pemerintah. Dengan adanya e-bisnis ini, semakin kecil ruang dan waktu, semakin luasnya pemasaran, dan semakin kompetitifnya harga yang dapat dipasarkan pada produk-produk. Sehingga dengan adanya e-bisnis ini akan tercipta kemudahan akses dalam memasarkan sebuah produk dan juga memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat terkait dengan produk-produk yang diinginkannya. Nah, demikian terkait dengan manfaat e-bisnis pada pertemuan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.